Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Nah, judul perikop itu adalah kembalinya ke-70 murid. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Saudara, di dalam ayat yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa suatu ketika murid-murid yang diutus oleh Kristus itu kembali dari pengutusannya. Mereka dengan gembira menyampaikan kepada Kristus bahwa mereka berhasil mengusir setan demi nama Kristus. Kristus kemudian menjawab mereka bahwa ia telah melihat iblis jatuh dari langit, dan ia sudah memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir kuasa jahat. Namun, yang menariknya adalah Kristus memberikan penekanan bahwa hendaklah mereka tidak bersukacita karena iblis-iblis tunduk kepada mereka. Tapi, mereka bersukacita karena nama mereka sudah terdaftar di surga. Saudara, istilah terdaftar di surga merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian lama yang menunjuk kepada orang-orang yang berkenan kepada Allah. Misalnya dalam Keluaran pasal 32 ayat 32 sampai 33, atau juga Daniel pasal 12 ayat 1 dan seterusnya. Nah, istilah ini adalah istilah yang sangat familiar di antara orang Yahudi. Mereka percaya bahwa ketika mereka terdaftar di surga, berarti mereka berkenan kepada Allah. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Kristus menekankan bahwa hal terbesar dalam pelayanan kepada Allah bukanlah apa yang kita lakukan bagi Allah, tapi bagaimana hubungan kita dengannya. Hubungan kita itu adalah hal yang paling penting, dan itu yang Yesus tekankan ketika murid-muridnya memberikan laporan tentang pelayanan mereka. Saudara, marilah kita menjaga hubungan kita dengan Allah secara serius, dan janganlah menggantikan hubungan itu dengan sesuatu yang lain. Bangunlah hubungan saudara dengan Allah dengan membaca Alkitab, dengan saat teduh, sehingga hati nurani saudara tetap terbentuk oleh Tuhan dan tetap terjaga, dan juga peka terhadap suara Roh Kudus di dalam hati saudara. Dan belajarlah untuk taat terhadap bimbingan Roh Kudus. Janganlah memberontak terhadap tegurannya, dan segeralah bertobat ketika ia memperingatkan saudara akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang saudara lakukan. Saudara, sekali lagi, hal yang terpenting dalam pelayanan bukanlah melakukan hal yang besar bagi Allah, tapi adalah memiliki hubungan baik dengan Allah. Tentu saja hal terbesar itu juga akan lahir, tapi lahir dari hubungan yang baik dengan Allah. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, bagaimana kualitas hubungan saudara dengan Tuhan akhir-akhir ini? Bagaimana dengan saat teduh saudara? Bagaimana dengan jam-jam doa saudara? Bagaimana dengan waktu membaca Alkitab saudara? Mari kita renungkan sejenak, saudara. Mari mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk terus menjaga hubungan baik saudara dengan Allah melalui saat teduh, membaca firman Tuhan. Saudara percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan saudara kemampuan untuk terus menjaga hubungan baik saudara dengan Allah melalui saat teduh,
dan membaca firman Tuhan dan disiplin-disiplin rohani yang lainnya. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu. Jika pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru, itu hanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dan Bapa, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami, ajar kami untuk melakukan semuanya hanya untuk Engkau Tuhan dan karena kasih kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan menyertai kami dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk selalu disertai oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.